down, yeah. I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai konseling kelompok kita ini, ada baiknya kita berdoa dahulu kepada saudari-saudari yang ingin memimpin doa. Baik, kepada saudari saya persilakan. Baik, sebelum kita mulai konseling pada hari ini, alhamdulillah baiknya kita membaca doa sesuai perjanjian masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Baik. Sebelumnya di sini saudari-saudari mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke, saya akan jelaskan. Konseling kelompok itu suatu sistem layanan bantuan yang amat baik dan dapat membantu pengembangan kemampuan pribadi dan dapat memecahkan masalah. Dan tujuannya agar suasana menjadi lebih baik, terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan mampu memecahkan masalah. Jadi ada beberapa asas dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu asas kesukarelaan, keterbukaan dan kerahasiaan. Jadi asas kesukarelaan ini adalah di mana saudari-saudari tidak terpaksa datang ke sini atas kemauan dan kesukarelaan kalian dalam bimbingan kelompok ini untuk mengembangkan kepribadian dan pencegahan dalam diri masing-masing. Dan asas kerahasiaan. Jadi buat saudari-saudari di sini kita semua merahasiakan masalah-masalah yang saudari miliki dan kamu atau saya, saudara-saudara sekalian harus merahasiakan apa saja yang ada di konseling kelompok ini. Selanjutnya itu adalah asas keterbukaan. Jadi buat teman-teman atau saudari-saudari agar terbuka dalam masalahnya untuk memudahkan mendapatkan solusi dalam konseling kelompok ini. Jadi baik, di sini kita akan melakukan kontrak. Jadi buat teman-teman, kita akan melakukan konseling kelompok ini 1 kali dalam seminggu dan dilakukannya di hari Minggu di jam 1.00, di jam 13.00 ya teman. Jadi ikrar, kita punya ikrar dalam bimbingan konseling kelompok, ada yang namanya ikrar. Jadi buat teman-teman sekalian, kita akan bacakan ikrarnya bersama-sama dan dengarkan saya lalu ikuti apa yang saya katakan. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun orang lain. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada saudari-saudari, apakah konseling kelompok ini kita lakukan terbuka atau tertutup? Jika kita melakukan tertutup, berarti hanya kita yang ada di ruangan ini yang mengetahui masalah-masalah saudari-saudari, dan jika di luar nanti tidak ada lagi kita membahas tentang masalah-masalah yang sudah kita bahas di sini dan kita sudah menemukan solusinya. Jadi di sini saya juga tanya kepada teman-teman,
belum saling mengenal satu sama lain. Baik, kita akan ke tahap perkenalan. Jadi kita akan melakukan perkenalan. Ibu akan mencontohkan. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi. Di sebelah kanan saya, perkenalkan saya. Di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Sandriana. jadi seperti itu ya, saudara-saudari. Baik, kita akan mulai. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi. Di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Yandi. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Yanda, dan di sebelah kiri saya namanya Yanti, dan di depan saya. Perkenalkan, nama saya Sari Simiang, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Sabriana, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Audi. jadi saya akan menanyakan lagi sekali lagi, apakah saudara-saudari siap untuk melakukan tahap selanjutnya? Siap. Jadi kita mulai saja langsung. Kita akan mendiskusikan atau menceritakan masing-masing masalah yang saudari-saudari hadapi. Dimulai dari saudari Yanti. Masalah saya di sini, Bu. Bagaimana? Masalah di sini putus cinta, Bu. Gini, dia suka main putus karena apa? Dia suka main game, terus nggak cuma main game, Bu, itu terus dia suka nyapu gitu, Bu, sehari-hari dia. Baik. Bagaimana dengan saudari Ada? Kalau masalah saya sendiri kan Bu, saya itu ada masalah mana ya Bu, masalah sama kalau saya gitu Bu, masalah pertemanan gitu ya Bu. Bisa pertemanan. Iya Bu. Baik. Bagaimana dengan saudari Elsa? Iya, karena orang tua saya sultan di Paris, jadi uang saya tuh banyak, jadi saya nggak tahu. Saya tuh merasa nggak tahu bingung mau pergi kemana itu. Saya merasa, ya saya nggak tahu mau dialihkan kemana gitu. Bagaimana dengan saudari kita? Masalah saya Bu, sama seperti saudari yang pertemanan tadi, saya tidak tahu pertemanan seperti apa, tapi ini pertemanan saya tentang jam duit Bu. Jam duit Bu, ya nggak banyak duit saya Bu, selalu minjem aja, ada butuhnya saat datang, kalau nggak butuh ya kerja di luar ya. Memang kadang-kadang seperti itu. Jadi Sini Pak. baik kepada saudari-saudari, masalah siapa yang menurut kalian cocok untuk dibahas, kita diskusinya. Baik kepada saudari Elsa. Saya rasa saudari yang dimana kan ini udah masuk di era zaman zero, yang mana saya sudah lihat di sekeliling kita sudah banyak beberapa orang yang pacaran, selalu menyalahgunakan dua pasangan sejoli ini, dan kita tidak tahu anak mereka kemana. Iya. Baik, saya beri kepada saudari Yanti. Menurut saya kita harus bahas masalah si Elsa, Bu. Karena di sini kan dia pusing mau uangnya mau kemana. Baik kepada saudari Elda. Kalau saya sibuk, masalah yang harus kita tuntaskan itu Bu, masalah putus cinta. Karena kan Bu, banyak kita lihat ya kan Bu, di media sosial manapun, kalau orang putus cinta ada yang gila, ada yang stres, ada yang bahkan sampai merelakan diri terjun ke bawah. Oke, baik dengan saudari kita. Menurut saya Bu, sama seperti saudari Anda, yaitu Berarti kesimpulan kita dapatkan bahwa suara yang lebih banyak itu adalah kepada Salvi. Ya Allah. Dia jangan ngomong sini. Nanti kan di mana kau? Gak pernah lucu itu si Anti. Dia nggak bisa. Baik kepada saudari-saudari, kita
kita akan membahas masalah saudari Yanti karena banyak sekali kan saudari-saudari yang menunjuk masalah saudari Yanti. Jadi tadi kan masalahnya putus cinta gitu ya. Coba saudari Yanti jelaskan lagi bagaimana putus cintanya. Ini penyebab putus cinta ibu, saya tidak suka lagi dengan dia karena apa? Dia kebetulan sudah menyimpang ibu. Dia udah mau memakai obat-obat terlarang gitu, makanya putus cinta. Baik, kepada saudara-saudari ada yang memberikan tanggapan? Pada saudara Elsa? Jadi kalau udah ngerasa cowok kamu toksik gitu nggak victim, kamu merasa membebani apa gitu? Kamu merasa akhirnya kemana? Males ngampus kah atau apakah dan itu apa? Hal yang kamu rasain? Loh di sini kalau dia sudah menyimpang itu, pikiran saya itu udah amburadul gitu, nggak ada lagi mau kemana-mana. Fokus masalah dia itu dulu. Saya merasa sibuk, saudari Yanti ini perlu dibawa ya terus mana tahu sudah diguna-guna gitu ya kan sampai tidak bisa melupakan laki-laki yang seperti itu Bu. Karena sudah jelas lakinya itu udah toksik, sudah kayak victim, gak ada yang diambil dari sisi baiknya itu. Jadi kenapa kamu lebih gini ya? Jadi apa yang buat kamu lebih mikirin dia? Apa keberatan dia lain dari keburukan yang dia Kehebatan dia sih nggak ada, tapi effort dia apa? nggak tahu kenapa pikirannya itu masih sama dia terus. Saya mau menanya dulu kan ini kata saudari Yanti kalau bahasanya itu pergaulan bebas. Mulai sejak kapan sama pacar saudari Yanti itu saudari Yanti tahu kalau pergaulan bebas itu seperti apa? Lantas dulu kami satu sekolah pas SMA dia mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nggak ada kayak gitu. Tapi ya saudari Yanti bagaimana sejak kapan tahu pergaulan dengan pacar saudari Yanti sendiri? Kan gini saudara kita pas dulu kami satu sekolah SMA kan mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dia baik, soalnya nggak pernah tinggal gitu. Tapi udah lulus dari SMA dia kan nggak nerusin sekolah lagi. Terus habis itu tiba-tiba dia itu kan hilang, terus datang lagi gitu. Setelah datang lagi habis itu udah padat badannya itu udah kurus semua. Iya, terus ada juga kawan-kawannya bilang gini, dia itu udah pernah pakai ini gitu. Enggak, bagian pasti. Iya. Tapi dari saya juga pas ada ngantar. Kalau itulah Saya rasa sih saudara yang itu juga meninggalkan seorang laki-laki. kan di sini saya juga meninggalkan dia, tapi pikiran saya masih lupa-lupa. Oh, jadi itu saudari harus mencari orang yang baru lagi untuk mungkin sebelumnya ada kenangan manis dari sama Banget ya kan di sini. Saya ingin bertanya kepada saudara Yanti, waktu saudari pacaran, kalau saudari udah tahu keburukannya atau setelah pacaran? Pas pacaran awal-awalnya sih dia belum kayak gitu Bu, habis tamat sekolah baru. Berarti sudah lama pacarannya. Udah. Saya mau nanya Bu, kan ada Yanti seperti ini. Bagaimana dengan keluarga pacarnya? Apakah ada yang salah satu mungkin ada yang menyimpang atau seperti apa? Keluarga dia sih aman-aman aja, tapi dia ada yang mulai Karena ini udah terjadi pergaulan bebas dia udah pasti. abang-abang dia ada, tapi abangnya ini Baik. bebek semua aja yang bebek. Sekarang sekolah SMA ya, kira dari pesantren. Baik, saya memberikan tanggapan di sini bahwasanya dia sulit untuk melupakan pacarnya.
Dan saudari Yanti juga meninggalkannya bukan karena hal-hal yang mungkin karena bunga yang baru atau mungkin karena kekurangan dari keuangan, tidak, tetapi karena pacar dari mantan saudari Yanti itu yaitu pergaulan bebas, bertato, sabu-sabu gitu. Jadi pada teman-teman, apakah ada yang memberikan solusi baik kepada saudari Aksa? Baik, gini ya, Yanti, biar kamu bisa cepat move dari dia nggak kepikiran terus dari orang toksik begitu. Kamu lebih melakukan dulu hal-hal yang positif, hal yang kamu sukai dulu. Misalnya kamu suka healing, staycation, healing. Oh, Ersa. Staycation itu baik gak sih? Kali itu kan Udah lanjut. Oke, jadi di sini yang saudari Yanti, kamu harus menjalinnya banget ya, karena itu udah merusak kamu nantinya. Jadi di sini kamu lebih harus ngelakuin hal-hal yang positif, hal-hal yang kamu sukai. Misal kamu lebih suka baca webpad, webtoon, buku atau segala macam. Pokoknya kebiasaan kamu yang bikin kamu naik deh. Itu bakal bisa, itu sangat dorongan biar kamu lupain dia. Kalau solusi dari saya sih Bu, saudari Yanti ini perlu mencari hobi yang baru lagi biar tidak ingat sama mantan yang bertato tadi Bu. Terus saudari Yanti ini Bu harus gimana ya? Banyak-banyak bersosialisasi kepada orang biar supaya tidak mengingat masa lalu lagi. Dan perbanyak istighfar ya. Iya, perbanyak istighfar kepada Ustaz. Banyak cerita ya, kalau bisa memaafkan dia dulu untuk ada solusi. Karena kamu udah ada yang sekat dari kata kamu dulu. Saudari Linda? Mungkin sama seperti teman-teman semua, kita memberikan solusi dari Yanti untuk memperbanyak cerita terhadap teman-temannya atau sharing healing, seperti dari Aka healing, jalan-jalan, shopping seperti itu. Kamu jangan berhenti sama dia. Kamu jangan melakukan hal-hal kamu tuh. Kalau misalnya kamu melakukan hal-hal kamu merasa Baik, kesimpulan untuk saudari Yanti, begitu banyak teman-teman memberikan solusi kepada saudari Yanti untuk melupakan pria yang tidak pantas untuk saudari. Karena yang namanya pria yang sudah menyentuh narkoba seperti itu sangat sulit berubahnya, dan efeknya juga berat untuk kedepannya bagi dia maupun orang di sekitarnya gitu pada saudari Yanti. Baik, bagaimana dengan saudari Yanti? Apakah saudari bisa memahami dan bisa mengerti dari solusi-solusi yang kami berikan kepada saudari? Terima kasih kepada teman-teman ataupun ibu sudah memberikan solusi ataupun arahan kepada saya. Insya Allah kedepannya saya lebih baik. Jadi kita di sini pada saudari Yanti untuk selalu bersyukur kepada Allah dan selalu berdoa supaya dijauhkan dengan pria-pria seperti itu, dan semoga mendapatkan jodoh yang memberikan. Amin. Jadi baik, waktu kita sudah habis, jadi cukup sampai di sini saja konselingnya, dan kita lanjut dengan pertemuan selanjutnya. Kepada teman-teman saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan yang tidak dienakkan bagi teman-teman. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.